Bagaimana perasaan kamu ketika berhasil menemukan sesuatu? Apalagi kalau penemuan itu digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Pasti ada rasa senang, bangga, dan mungkin merasa bersemangat untuk melakukan percobaan-percobaan lain. Tapi tahukah kamu kalau tidak semua orang merasakan perasaan senang seperti yang kita bayangkan sebelumnya? Tentu awalnya mereka merasa senang karena berhasil mencapai apa yang belum pernah dicapai oleh orang lain dan mendapat pengakuan dari banyak pihak. Tapi percaya atau tidak, pada akhirnya tidak sedikit dari mereka yang menyesali karyanya sendiri. Nah, berikut kami sudah merangkumnya dalam 5 ilmuwan yang menyesali penemuannya sendiri. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang Albert Einstein yang menyesali penemuannya yang berupa bom atom, karena kita telah membahasnya pada video sebelumnya. So, enjoy the video. J. Robert Oppenheimer. Ketika Perang Dunia II berkecamuk, J. Robert Oppenheimer sedang bekerja sebagai direktur utama laboratorium Los Alamos di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Oppenheimer juga menyetujui proyek pembuatan bom atom yang akhirnya menewaskan ribuan orang di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Oppenheimer sendiri tidak pernah menyesal telah menciptakan bom, karena tujuan mereka saat itu adalah untuk menghentikan perang dan membuat dunia jadi tempat yang lebih baik untuk hidup. Tapi hal yang membuat Oppenheimer kecewa adalah cara pasukan sekutu menggunakannya. Oppenheimer tidak pernah menyangka senjata yang awalnya bertujuan untuk menciptakan kedamaian justru menghabisi jutaan nyawa tak bersalah. Mikhail Kalashnikov. Kalau ada yang bertanya, apakah kamu mengenal Mikhail Kalashnikov? Jawabannya mungkin tidak. Tapi mungkin beberapa dari kita akan mengenal salah satu karyanya, yaitu senapan AK-47. Dibuat pada akhir Perang Dunia II, senapan otomatis ini masih menjadi favorit banyak orang saat ini. Selain murah dan mudah diproduksi, AK-47 juga kokoh, ringan, dan mudah dirawat. Berkat kelebihan orang ini, AK-47 berhasil menarik minat banyak orang, termasuk orang-orang jahat seperti teroris. Di hari-hari terakhirnya, Kalashnikov menulis surat pengakuan kepada gereja Ortodoks Rusia tentang rasa sakit yang dia derita ketika melihat orang meninggal karena senjata buatannya. Dia juga bertanya pada pihak gereja, apakah ia sebagai penganut Ortodoks yang harusnya disalahkan atas kematian para korban terorisme, bahkan jika itu adalah musuhnya sendiri. Dong Nguyen. Sama seperti Mikhail Kalashnikov, kamu mungkin juga tidak begitu mengenal Dong Nguyen. Tapi kamu pasti mengenal game buatannya, yakni Flappy Bird. Game ini sempat populer beberapa tahun lalu dan membuat orang-orang di seluruh dunia ketagihan untuk memainkannya. Pada zamannya, game ini diunduh sebanyak 50 juta kali dan meraup keuntungan hingga 45 juta dolar per hari. Namun, alih-alih senang, kesuksesan Flappy Bird justru membuat Dong Nguyen muak. Dia tidak suka orang-orang membuang waktu hanya untuk bermain game ciptaannya. Selain itu, kesuksesan Flappy Bird juga membuatnya dibenci banyak orang. Bahkan setelah game itu dihapus, Dong Nguyen masih mendapatkan banyak komentar kebencian, bahkan ancaman pembunuhan. Wright bersaudara. Sama seperti Oppenheimer, Wright bersaudara juga memiliki tujuan mulia saat mereka menemukan pesawat terbang pertama pada tahun 1903. Saat itu, Wright bersaudara membuat pesawat karena mereka ingin mengakhiri perang yang berkecamuk. Begitupun saat mereka setuju untuk bekerjasama dengan militer Amerika. Wright bersaudara beranggapan jika pesawatnya hanya digunakan untuk observasi. Namun pada kenyataannya, militer Amerika Serikat bukan hanya menggunakan untuk observasi, tapi juga mengangkut tentara, bahkan menjatuhkan bom yang menewaskan banyak orang. Alfred Nobel. Percaya atau tidak, Alfred Nobel pernah dicap sebagai orang jahat oleh mereka yang hidup satu masa dengannya. Tidak banyak orang yang tahu jika Alfred Nobel adalah penemu dinamit.
pada tahun 1867, Alfred Nobel mematenkan temuannya itu dan menggunakannya untuk pertambangan. Seiring berjalannya waktu, dinamit mulai digunakan sebagai senjata para tentara dan Alfred Nobel tidak pernah keberatan dengan itu. Semua berubah di tahun 1888 ketika saudaranya Ludwig Nobel meninggal dunia. Alih-alih menuliskan nama Ludwig, mereka justru memberitakan kematian Alfred dengan pedagang kematian sudah mati sebagai judul utamanya. Berita itu lantas membuat Alfred sadar jika orang-orang membencinya karena temuannya sudah menghilangkan banyak nyawa. Tidak ingin terus dikenang sebagai orang jahat, ia pun mewariskan hampir semua kekayaannya untuk perdamaian. Nah, itulah tadi 5 penemu yang menyesali penemuannya sendiri. Menemukan benda atau teknologi baru yang kemudian diakui oleh banyak orang jelas menjadi sebuah kebanggaan. Perasaan yang sama juga dirasakan oleh ilmuwan-ilmuwan tadi. Namun, rasa itu berubah menjadi rasa sesal tiada tara ketika mereka melihat temuan mereka justru berdampak buruk bagi dunia dan kehidupan orang lain. Nah, gimana video kali ini? Menarik bukan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you and bye-bye.